Sidang pemeriksaan perkara nomor 3-G-2025 Gorontalo dimulai. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Diharapkan semua pihak mengikuti jalannya persidangan dengan tertib, menghormati prosedur, dan menjaga ketenangan ruang sidang. Bila ada dokumen yang akan diserahkan, harap diberikan kepada saya terlebih dahulu untuk didaftarkan dan diberi tanda penerimaan. Mari kita mulai proses persidangan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan hormat terhadap institusi peradilan. Apabila terdapat kendala teknis atau administrasi, mohon disampaikan secara langsung sebelum atau sesudah sidang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara nomor 3-G-PT Gorontalo antara penggugat Gavina Mantali melawan tergugat Badan Pertanahan Nasional Gorontalo Utara secara resmi saya buka dan menyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kita masuk ke pokok perkara, saya akan memulai dengan meminta panitia untuk menyampaikan siapa saja yang hadir mewakili para pihak. Saya persilakan panitia. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan daftar hadir yang telah kami verifikasi, maka berikut adalah para pihak yang hadir dalam persidangan hari ini. Yang pertama, penggugat Gavina Mantali yang merupakan pihak yang mengajukan gugatan atas keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Yang kedua, kuasa hukum penggugat 1. Indri Wandari Mayang SMH, 2. Tirsa Kurnia Dedula SMH. Yang kedua, kuasa hukum tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili oleh 1. Rizky Atalib SMH, 2. Raima Rizky ASMH. Selanjutnya, ahli yang diajukan oleh para pihak. Yang pertama, Nabila Kartiri SMH yang akan memberikan pandangan berdasarkan keahliannya di bidang hukum administrasi negara. Selanjutnya, saksi-saksi yang akan memberikan keterangan dari pihak tergugat 1. Gita Habai ST, 2. Citra Febrianti MSE. Demikian laporan kehadiran yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih panitia. Baik, sebelum kita beranjak pada tahap pemeriksaan pokok perkara, majelis ingin memastikan terlebih dahulu keabsahan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini. Kami akan meminta masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, untuk menyampaikan identitas dan proses hukumnya dalam perkara yang sedang diperiksa. Saya persilakan untuk kepada pihak penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Gavina Mantali, mahasiswa sekaligus warga tetap dari Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya hadir sebagai penggugat dalam perkara ini karena merasa dirugikan atas tindakan administrasi dari BPN Gorontalo Utara yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai atas bidang tanah yang terletak di Desa Ilamata. Tanah tersebut secara turun-temurun telah dimiliki oleh keluarga saya dan tidak pernah dialihkan ataupun diperjualbelikan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan untuk kuasa hukum. Yang Mulia, berdasarkan fakta yang kami kumpulkan, penerbitan sertifikat hak pakai oleh tergugat tidak melibatkan klien kami sebagai pihak yang secara sah menguasai objek tanah. Kami menilai telah terjadi pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tindakan tersebut berpotensi cacat prosedur. Silakan untuk kuasa hukum. Baik Yang Mulia, kami memiliki bukti awal berupa surat keterangan tanah, riwayat penguasaan, serta dokumentasi fisik yang menunjukkan penguasaan tanah oleh keluarga klien kami. Kami juga akan menghadirkan ahli dan saksi dalam tahap pembuktian nanti. Selanjutnya saya persilakan untuk pihak penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami menyampaikan bahwa sertifikat yang dipersoalkan diterbitkan atas permohonan resmi Kementerian Perhubungan dalam rangka proyek strategis nasional. Prosedur administratif telah kami jalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami juga telah melaksanakan pengumuman di tingkat desa dan pengukuran lapangan. Tidak ada keberatan resmi yang diterima selama masa pengumuman. Oleh karena itu, kami menilai bahwa keputusan yang diambil adalah
tanggapan dari kedua belah pihak yang disampaikan. Majelis mencatat pokok gugatan dan tanggapan hari ini dari para pihak. Pemeriksaan persiapan ini telah selesai. Sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada hari yang akan ditentukan kemudian. Panitia silakan jadwalkan sidang selanjutnya. Baik Yang Mulia, sidang berikut untuk pemeriksaan bukti dan saksi dijadwalkan pada hari Senin 19 Mei 2025. Terima kasih. Sidang pemeriksaan persiapan ditutup. Sidang dinyatakan ditunda. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Diharapkan semua pihak mengikuti jalannya persidangan dengan tertib, menghormati prosedur dan menjaga ketenangan ruang sidang. Bila ada dokumen yang akan diserahkan, harap diberikan kepada saya terlebih dahulu untuk didaftarkan dan diberi tanda penerimaan. Mari kita mulai proses persidangan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan hormat terhadap institusi peradilan. Apabila terdapat kendala teknis atau administrasi, mohon disampaikan secara langsung sebelum atau sesudah sidang. Kita mulai saudara-saudari sidang perkara Kapolres nomor 3/G/2025 Gorontalo antara Kapolda Mantali melawan kantor pertahanan Kabupaten Gorontalo Utara dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para hadirin semua. Dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Tirsa Kurnia Dedula SHMH bersama rekan saya Ibu dari Mayang SHMH selaku kuasa hukum wakilnya dari pihak penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saya persilakan dari pihak tergugat. Baik Yang Mulia, dari pihak tergugat yang hadir dalam persidangan ini, saya Retno Rizky Ayuba dan rekan saya Rizky Atalik mewakili pihak tergugat. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Pada sidang hari ini akan melaksanakan pembacaan gugatan dan juga sekaligus penyerahan jawaban tergugat berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa gugatan pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya dengan dari pihak penggugat sendiri. Kemarin sudah menyerahkan gugatan dan sudah diperiksa oleh majelis hakim dan tidak ada perbaikan, betul? Betul Yang Mulia. Baik, pada persidangan kali ini saya rasa gugatan tidak perlu dibacakan ya, para pihak. Dan langsung saja ke penyampaian pokok perkara yang menjadi dasar gugatan kepada kuasa hukum pihak penggugat. Dipersilakan. Baik Yang Mulia, perkenankan kami menyampaikan secara sistematis uraian pokok perkara yang menjadi dasar gugatan klien kami. Berdasarkan fakta yang kami kumpulkan, pada tahun 2016 BPN Gorontalo Utara menerbitkan sertifikat hak pakai dengan nomor sertifikat
penggugat yang mulia. Selanjutnya adalah pembacaan surat jawaban dari tergugat. Apakah dari tergugat sudah menyiapkan jawaban atas gugatan yang telah disampaikan? Sudah yang mulia, kami mewakili BPN Gorontalo Utara selaku tergugat dalam perkara ini. Kami menyampaikan bahwa keputusan untuk menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerbitan dilakukan atas permintaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk keperluan pembangunan fasilitas pelabuhan nasional yang termasuk dalam proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan Perpres nomor 56 tahun 2018. Permohonan ini dilampiri dengan dokumen lengkap yang telah diverifikasi sesuai prosedur. Proses pengukuran dilakukan secara terbuka dan diumumkan di kantor desa sebagaimana tercantum dalam berita acara pengukuran nomor 42/BAP /DPN/2026. Tidak ada keberatan dari warga selama masa pengumuman berlangsung yang mulia. Tergugat, siapa? Izin melanjutkan yang mulia. Kami menolak seluruh dalil dari pihak penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan dalam proses tersebut. Kami menunjukkan bukti berupa 1. Berita acara pengukuran tanah, notulensi pengumuman permohonan sertifikat dari Balai Desa, surat permohonan dari Kementerian Perhubungan yang ditunjukkan ke BPN. Tindak kami ini sesuai dengan legislasi dan prosedur yang diukur dalam hukum administrasi negara. Kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh gugatan penggugat dan menyatakan tindak BPN Gorontalo Utara sah dan berdasarkan hukum. Dengan demikian, sidang pembacaan gugatan dan jawaban tergugat pada hari ini dinyatakan selesai dan ditunda untuk dilanjutkan pada tanggal yang telah ditentukan. Terima kasih atas partisipasi aktif semua para pihak dan dalam menjaga ketertiban. Sidang saya tutup dan ditunda dengan tanggal yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Diharapkan semua pihak mengikuti jalannya persidangan dengan tertib, menghormati prosedur dan menjaga ketenangan ruang sidang. Bila ada dokumen yang akan diserahkan, harap diberikan kepada saya terlebih dahulu untuk didaftarkan dan diberi tanda penerimaan. Mari kita mulai proses persidangan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan hormat terhadap institusi peradilan. Apabila terdapat kendala teknis atau administrasi, mohon disampaikan secara langsung sebelum atau sesudah sidang. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan nomor register perkara nomor 03-G-2025-PTUN Gorontalo antara Gavina Mantali SE sebagai penggugat melawan Badan Pertanahan Nasional Gorontalo Utara sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak, apakah sudah hadir? Hadir yang mulia. Untuk tergugat, Hadir. baik. Nah, Silakan untuk pihak penggugat, mohon untuk diperkenalkan siapa saja yang hadir pada persidangan kali ini. Izin yang mulia dari pihak penggugat yang hadir dalam persidangan, saya Trisa Kurnia Dudula SHMH bersama rekan saya Indulan dari Maya SHMH mewakili penggugat Gavina Mantali. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Jadi persidangan ini adalah penyampaian tanggapan dari pihak penggugat dan penyampaian jawaban dari pihak tergugat. Pihak penggugat apakah sudah menyiapkan tanggapannya? izin yang mulia, tanggapan kami sudah siap yang mulia. Silakan saudara maju untuk menyerahkan tanggapan. Baik yang mulia.
Silakan saudara kembali. Pihak penggugat, apakah tanggapannya sudah diperbaiki atau akan ada perubahan? Dari kami tidak ada yang mulia, tetap pada tanggapan awal. Tidak ada perbaikan ya? Tidak ada yang mulia. Baik, saudari kuasa hukum tergugat, apakah jawaban sudah siap? Sudah yang mulia. Masih ada yang disampaikan lagi? Izin yang mulia dari pihak tergugat sendiri sudah menyampaikan jawaban yang mulia. Kuasa hukum tergugat silakan maju untuk menyerahkan salinan dari jawaban para majelis hakim. Kepada kuasa hukum tergugat silakan maju untuk mengambil salinan jawaban dari pihak tergugat. Dari pihak tergugat, apakah masih ada perbaikan atau perubahan terhadap jawaban yang telah diajukan? Baik yang mulia, tidak ada. Selanjutnya saya ingin mengetahui apakah pihak penggugat dan pihak tergugat akan mengajukan alat bukti surat. Betul yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti surat dan kami telah menyiapkannya pada sidang hari ini yang mulia. Oke, dipersilakan saudari maju untuk ke depan menyerahkan alat bukti surat tersebut. Untuk pihak tergugat, bagaimana dengan alat bukti suratnya? Apakah sudah ada? Kami juga sudah menyiapkan pada sidang hari ini yang mulia. Silakan. Baik, silakan. Saudara kuasa hukum penggugat maupun tergugat, karena hakim perlu mempelajari surat-surat pembuktian terlebih dahulu, maka untuk sidang pemeriksaan saksi atau ahli, bismillah. Saudara kuasa hukum penggugat maupun tergugat, karena hakim perlu mempelajari surat-surat pembuktian terlebih dahulu, maka untuk sidang pemeriksaan surat-surat dan pembuktian kita tunda. Untuk sidang selanjutnya yaitu 7 hari ke depan dan pemeriksaan ini dimulai dari penggugat terlebih dahulu, baru setelahnya dari pihak tergugat. Tidak keberatan ya para pihak? Tidak yang mulia. Tidak. Baik Pak Indra, bisa agendakan 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Rabu 9 Mei 2020 yang mulia. Jadi untuk memberikan kesempatan bagi penggugat dan tergugat untuk mempersiapkan surat dan melengkapi bukti surat dari penggugat dan tergugat, maka persidangan akan ditunda 7 hari ke depan, hari Rabu 9 Mei pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, dengan acara sidang mendengarkan memeriksa surat-surat dan bukti dari pihak tergugat maupun penggugat yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang perlu sampaikan? Cukup yang mulia. Baiklah, bagi para pihak yang telah hadir dalam persidangan kali ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan dianggap sebagai panggilan yang resmi. Maka dari itu, sidang
Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Agenda sidang hari ini, Rabu 9 Mei 2025 adalah pemeriksaan bukti surat dan alat bukti lainnya. Saya selaku panitera akan mencatat seluruh dokumen yang akan diajukan oleh masing-masing pihak dan mencocokkannya dengan daftar alat bukti yang telah diajukan sebelumnya. Harap setiap dokumen yang hendak diserahkan ditujukan kepada majelis melalui saya untuk keperluan registrasi dan penomoran resmi. Mohon kerjasama para pihak agar proses pembuktian hari ini berjalan tertib, cepat, dan sesuai prosedur. Jika terdapat tambahan bukti mendadak, silakan ajukan permohonan kepada majelis terlebih dahulu. Sidang perkara nomor 3-G-2025-Ptun Gorontalo kembali terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kita mulai tahap pembuktian, majelis akan memastikan kehadiran para pihak. Kami mengapresiasi kehadiran langsung baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Karena ini menunjuk keseriusan dalam mengikuti proses hukum, perlu kami tegaskan bahwa setiap alat bukti yang diajukan akan diperiksa secara administratif terlebih dahulu. Dan jika perlu diverifikasi secara materi dalam persidangan selanjutnya, kami mohon para kuasa hukum menyerahkan bukti-bukti secara berurutan dan menyampaikan secara lisan agar jelas maksud dan keterkaitannya dengan perkara ini. Mari kita mulai dari pihak penggugat. Saya persilakan. Yang mulia majelis hakim, hari ini kami menyerahkan 7 bukti surat sebagai bagian dari pembuktian kami. Bukti-bukti ini kami relevan untuk menunjukkan adanya proses administrasi yang tidak transparan dan merugikan hak klien kami atas objek tanah sengketa. Bukti P1 adalah salinan permohonan sertifikat hak milik oleh klien kami yang telah diajukan jauh sebelum keputusan tergugat diterbitkan. Bukti P2 adalah surat jawaban dari BPN yang menyatakan berkas belum lengkap namun tidak pernah ditindaklanjuti. Bukti P3
dan peraturan pertanahan yang berlaku. Dokumen yang kami ajukan mencakup arsip permohonan yang sah dari pihak ketiga, salinan keputusan penetapan hak, peta, bidang hasil pengukuran oleh tim teknis, serta notulensi rapat teknis internal kantor PPN Gorontalo Utara. Semua ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, melainkan berdasarkan data dan evaluasi teknis yang komprehensif. Kami serahkan semua dokumen ini kepada majelis dan kepada pihak penggugat untuk ditelaah secara objektif. Kami juga terbuka untuk memberikan klarifikasi pada tahap pemeriksaan lebih lanjut bila dibutuhkan. Dari kuasa hukum tergugat masih ada lagi soalnya. Baik, terima kasih yang mulia. Bukti kami sah dan sesuai prosedur. Kami pastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih dari pihak tergugat. Dari Gorontalo, sudah. Kami telah mencatat bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan bukti secara resmi. Seluruh bukti akan kami telaah berdasarkan kesesuaian prosedural dan substansi hukum. Kami mengimbau agar pihak-pihak tidak hanya berfokus pada jumlah bukti, tetapi pada kualitas dan keterkaitannya terhadap objek sengketa. Apabila terdapat dokumen yang perlu diverifikasi lebih lanjut, kami akan jadwalkan pemeriksaan tambahan atau konfirmasi silang saat saksi dan ahli dihadirkan. Untuk sementara kami anggap tahap pembuktian bukti surat telah ditutup dengan baik dan lengkap. Terima kasih dari anggota. Dengan demikian tahap pemeriksaan bukti surat dan alat bukti lainnya dinyatakan selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Panitia, silakan mengumumkan jadwalnya. Sidang berikutnya akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 16 Mei 2025 pukul 10.00. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pada tanggal yang telah ditetapkan. Sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, kita mulai saudara-saudari. Sidang perkara nomor 3/G/2025 Gorontalo antara Gavina Mantari sebagai penggugat dan melawan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara sebagai tergugat. Dengan ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, silakan untuk pihak tergugat. Mohon untuk diperkenalkan siapa saja yang hadir pada hari ini. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Rizky Talib dan rekan saya Rekmal Rizky A hadir sebagai kuasa hukum yang mewakili tergugat, yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, yang pada hari ini berhalangan hadir secara langsung. Demikian, terima kasih yang mulia. Baik, silakan untuk pihak penggugat siapa saja yang hadir dalam persidangan kali ini. Terima kasih yang mulia majelis hakim. Dari pihak penggugat diwakili oleh saya Indra Jaya SHMH bersama rekan saya Desa Dunia Dedula SHMH. Kami hadir sebagai kuasa hukum mewakili penggugat Gavina Mantari. Terima kasih yang mulia. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya, hari ini sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Saya persilakan untuk pihak penggugat. Saksi apa yang akan dihadirkan pada sidang kali ini? Dari pihak kami menghadirkan satu saksi ahli yang baik. Dari pihak tergugat menghadirkan berapa orang saksi hari ini? Izin yang mulia, dari pihak tergugat kami menghadirkan 2 orang saksi, yaitu saudari Gita Kabali ST dan saudari Citra Febriantine SE selaku staf dari kantor PPN Gorontalo Utara. Saudari ahli, saya silakan untuk berapa?
Bisa ya mulia. Apakah saudari sudah siap memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Iya. Apakah saudari ahli memiliki hubungan darah dengan hakim, panitera, penggugat, atau tergugat? Tidak ya mulia. Apakah saudari saksi mengetahui mengapa saudari dihadirkan pada persidangan kali ini? Iya yang mulia. Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian berdasarkan keahlian saya. Baik. Saudari ahli, apakah saudari dapat menunjukkan identitas berupa KTP dan surat tugas dari instansi saudara? Silakan, Bu. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim akan memeriksa identitas saudari. Mohon dijawab dengan sebenar-benarnya. Baik yang mulia. Nama lengkap saudari? Nabila Fatir. Tempat tanggal lahir? Gorontalo 25 November 1985. Alamat? Jalan Raya Sulawesi. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saudari akan dimintai sumpah dan pengambilan sumpah akan dipandu langsung oleh hakim anggota 1. Untuk petugas sumpah saya persilakan. Untuk saudara ahli, silakan berdiri. Siapa? Di dalam. Di dalam. Saudara ahli, ya, ikuti catatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah saya sebagai ahli saya sebagai ahli akan memberikan keterangan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenar. daripada yang sebenar. Terima kasih saksi. Terima kasih. Juru sumpah kembali. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Pada ahli? mulia. Silakan. Oke, silakan. Saudara saksi, dalam hukum administrasi negara, apakah sah keputusan pejabat publik yang diambil tanpa melibatkan pihak terdakwa? Baik Bu, menurut keahlian saya ini tidak sah secara prinsip hukum administrasi. Hal tersebut melanggar asas partisipasi dan keadilan prosedural. Apa konsekuensinya jika sertifikat tanah diterbitkan tanpa pemberitahuan kepada pihak yang sudah lebih dulu mengajukan permohonan? Konsekuensi dari hal tersebut adalah keputusan tersebut secara substansi adalah sifat hukum dan dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Saudara saksi, apakah tindak seperti itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi atau cacat substansi? Iya, jika mengabaikan hak dan eksistensi pemohon yang sah, maka itu bukan hanya pelanggaran administrasi, tapi juga cacat secara substantif. Bagaimana posisi hukum penggugat jika ia bisa menunjukkan bukti penguasaan real dan pembayaran pajak? Itu menjadi bukti kuat penguasaan secara nyata dan berkelanjutan. Dalam praktik, itu bisa menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Apakah pejabat publik dalam hal ini telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik? Menurut keyakinan saya, terutama asas transparansi ini memang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, termasuk asas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum warga negara. Itu saja yang mulia. Selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ahli? Tidak ada. Oke, terima kasih. Nabila Fatir selaku ahli, keterangan Anda dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih menentukan
persilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan saksinya. Saksi yang pertama. Untuk saudari saksi saya persilakan. Baik saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Apakah saudari dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya yang mulia. Apakah saudari sudah siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudari memiliki darah atau hubungan darah dengan hakim, panitera atau penggugat? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui mengapa saudari saksi dihadirkan pada persidangan kali ini? Iya yang mulia. Saya dihadirkan pada sidang kali ini untuk memberikan keterangan saya. Baik saudari saksi, apakah saudari dapat menunjukkan identitas berupa KTP, surat tugas dari instansi? Silakan. Oke, silakan. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang peradilan tata usaha negara, majelis hakim akan memeriksa identitas saudari, mohon dijawab dengan sebenar-benarnya. Nama lengkap saudari Nita Harai. Tempat tanggal lahir 10 Oktober 1997. Alamat Jalan Panjaitan 501 Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dan agama saudari Islam. Terima kasih. Selanjutnya saudari akan dimintai sumpah. Pengambilan sumpah akan dipandu oleh hakim anggota 1. Saya persilakan untuk juru sumpah untuk masuk ke dalam persidangan. Untuk saudari saksi bersama berdiri. Silakan. Terima kasih. Untuk saudari saksi mohon diperhatikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenar. Dari yang sebenar. Terima kasih saksi, silakan. Bersumpah silakan. Saya kembalikan. Oke, saya persilakan untuk selanjutnya kuasa hukum tergugat. Apakah ada pertanyaan pada saksi? Ada yang mulia. Oke, silakan. Kepada saudara saksi, apakah saudari mengetahui secara langsung proses awal pengukuran tanah yang diajukan oleh pihak penggugat? Ya, saya mengetahui proses awalnya karena saya bagian dari tim teknis yang melakukan pengukuran di lapangan. Apakah pada saat pengukuran terdapat pihak lain yang menyatakan keberatan atau mengklaim tanah tersebut? Tidak ada. Saat itu hanya pemohon awal. Tidak ada pihak lain yang mengklaim atau menunjukkan keberatan. Baik. Apakah benar bahwa tidak ada pemberitahuan atau undangan klarifikasi kepada penggugat sebelum sertifikat diterbitkan kepada pihak lain? Setahu saya tidak ada pemberitahuan kepada pihak lain di luar pemohon. Proses berjalan berdasarkan berkas yang diajukan pemohon saja. Selanjutnya, apakah tim saudari melakukan validasi lapangan terhadap siapa yang menguasai lahan tersebut secara fisik? Tidak secara menyeluruh. Kami hanya mendata berdasarkan informasi pemohon dan petunjuk dari atasan. Terakhir, apakah menurut saudari hal ini bisa menyebabkan konflik seperti dalam perkara ini? Ya, saya akui ini bisa jadi pemicu konflik karena kurangnya pengecekan lapangan dan keterlibatan masyarakat secara luas. Selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin? Selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak
persilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan saksinya yang kedua. Untuk saksi kedua saya persilakan duduk di depan. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat? Saya yang mulia. Apakah saudari dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah saudari sudah siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Siap mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan hakim, panitera ataupun penggugat dan tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui mengapa saudari saksi dihadirkan pada persidangan kali ini? Iya yang mulia. Saya dihadirkan di sidang ini untuk memberikan keterangan saya. Baik, saudari saksi, apakah saudari dapat menunjukkan identitas KTP berupa KTP sekalian dengan surat tugas dari instansi beliau? Silakan. Saya persilakan Bang Darul. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudari. Mohon dijawab dengan sebenar-benarnya. Nama lengkap saudara Citra Putri Putri, tempat nama lahir 10 Oktober 1990. Alamat saudari Jalan Sulawesi, Kecamatan Kelurahan Buloro, Kecamatan Pegunungan, Kota Bogor. Agama saudari Islam. Baik, terima kasih. Silakan untuk selanjutnya dimintai sumpah. Panggilan sumpah di depan oleh Hakim Anggota 1. Saya persilakan untuk juru sumpah masuk ke depan. Kembali ke depan. Silakan untuk berdiri. Silakan. Baik, saudara-saudara saksi, berikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain daripada yang lain. Terima kasih di saksi, silakan dulu kepada juru sumpah. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara Citra, kami ingin menanyakan apakah saudari bekerja di bagian administrasi pertanahan BPN Gorontalo Utara? Betul, saya bekerja sebagai pelayanan administrasi pertanahan saat proses penerimaan sertifikat hak pakai atas objek tanah sengketa ini. Baik. Apakah dokumen-dokumen permohonan dari pemohon waktu itu sudah lengkap? Ya, dokumen seperti surat permohonan, surat keterangan kepala desa, dan pernyataan penguasaan tanah sudah kami verifikasi dan tidak ditemukan keberatan saat itu. Baik. Sebagai staf administrasi, apakah benar bahwa dokumen yang digunakan dalam penerbitan keputusan hanya berdasarkan permohonan dari satu pihak? Benar, kami hanya memproses berkas dari pemohon yang masuk secara resmi ke sistem. Apakah ada sistem notifikasi kepada pihak lain yang mungkin memiliki klaim atas tanah yang sama? Saat ini belum ada sistem seperti itu. Jadi, tidak ada lagi laporan dari luar, kami tidak menghubungi pihak lain. Apakah pernah ada klarifikasi ke pihak lain sebelum keputusan dikeluarkan? Sejauh yang saya tahu tidak ada. Proses hanya berjalan berdasarkan dokumen formal permohonan. Silakan lagi. Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah menurut saudari ini merupakan kelemahan sistem atau kelalaian individu? Saya melihat ini sebagai kesalahan sistem yang tidak ada
apakah dari pihak penggugat dan pihak tergugat masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Pihak tergugat cukup. Dari majelis tim nomor 1. Terima kasih saudari saksi, keterangan Anda dianggap cukup untuk kartu identitas bisa diambil di pernikahan setelah sidang ini selesai. Bisa dimengerti? Seperti yang lain. Oke, saya persilakan untuk menilai. Terima kasih. Yang Mulia. Baik, persidangan selanjutnya akan dilakukan dalam 7 hari untuk agenda penyerahan kesimpulan para pihak. Tanggal berapa hari ke depan, Panitra? 7 hari ke depan, hari Rabu, tanggal 23 Mei 2025 yang mulia. Baik, terima kasih Panitra. Agenda penyerahan kesimpulan para pihak ditunda sampai pada waktu yang ditentukan. Apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat sepakat? Majelis hakim sepakat? Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu 23 Mei 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda penyerahan kesimpulan sidang ditunda. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini agenda sidang adalah penyampaian kesimpulan tertulis dari masing-masing pihak. Semua dokumen dan pernyataan yang disampaikan hari ini akan dicatat dan dijadikan bagian dari berita acara persidangan. Diharapkan tidak ada perdebatan lisan pada sesi ini karena sidang difokuskan untuk pemajuan akhir secara tertulis. Baik, terima kasih Panitra. Sidang perkara nomor 3/G/2025 Gorontalo pada hari ini kami buka kembali dengan agenda penyampaian kesimpulan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kami mulai dengan memverifikasi kehadiran dari pihak penggugat. Apakah sudah hadir? Hadir yang mulia. Dari pihak tergugat? Hadir. Oke, silakan untuk kuasa hukum penggugat maju untuk menyerahkan berkas kesimpulan secara tertulis. Silakan. Baik, silakan. Dari pihak penggugat apakah masih ada yang ingin disampaikan? Yang Mulia, bersama ini kami serahkan kesimpulan tertulis atas seluruh rangkaian persidangan yang telah dilalui. Kesimpulan kami menyatakan bahwa tindakan tergugat terbukti telah melanggar asas-asas hukum pemerintahan yang baik, tidak hanya tidak transparan dan tidak akuntabel. Tindakan tersebut juga menyebabkan kerugian hak atas tanah yang sah milik klien kami. Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan ahli serta ketidakhadiran dasar hukum yang kuat dari tergugat, kami memohon agar majelis hakim menyatakan batal keputusan tergugat dan mewajibkan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Gavina Mantali. Kami juga menekankan bahwa kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak warga negara dalam sistem administrasi pertanahan yang adil. Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada lagi yang disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Selain penyerahan visi kesimpulan, kami ingin menekankan bahwa fakta-fakta selama sidang telah memperjelas bahwa tidak ada legalitas kuat dari keputusan tergugat. Bahkan saksi dari pihak mereka mengakui adanya ketidaksempurnaan
Yang Mulia, kami juga telah menyusun dan menyerahkan kesimpulan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional atas seluruh proses sidang ini. Dan kesimpulan tersebut kami menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh kantor PPN Kabupaten Gorontalo Utara sudah berdasarkan peraturan dan data permohonan resmi yang kami terima. Tidak ada unsur pelanggaran prosedur yang disengaja. Semua langkah administrasi telah memenuhi standar operasional internal. Kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat secara keseluruhan dan menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang kami keluarkan sah dan berdasarkan hukum. Dari pihak tergugat masih yang lain disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi kesimpulan dari pihak kami bahwa prosedur kami dinyatakan sah dan tidak ada pelanggaran. Jadi kami memohon untuk gugatannya ditolak. Dari nomor 1. Kami menghargai penyampaian kesimpulan dari kedua pihak. Semua dokumen akan kami pelajari secara menyeluruh. Kami akan menilai berdasarkan asas legalitas, keadilan dan keberimbangan antara kepentingan hukum dan fakta di lapangan. Kami juga berharap semua pihak menerima putusan nanti dengan sikap profesional. Dari anggota Kami akan menyusun pertimbangan berdasarkan seluruh alat bukti, keterangan saksi dan pendapat ahli yang telah diperoleh selama persidangan. Keterangan saudara-saudari kuasa hukum maupun pihak yang bersaksi akan menjadi dasar integratif dalam nilai validasitas gugatan. Kami imbau semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi putusan minggu depan dengan kepala dingin. Karena kedua belah pihak sudah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis maupun secara lisan, saya persilakan untuk Panitra untuk menjadwalkan sidang berikutnya itu tanggal berapa? Sidang selanjutnya akan dilanjutkan hari Rabu tanggal 30 Mei 2025 pukul 10.00 dengan agenda pembacaan putusan. Terima kasih Panitra. Sidang berikut akan dilanjutkan pada tanggal yang telah ditetapkan. Karena itu sidang saya tunda. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Semua pihak yang hadir dimohon untuk mendengarkan dengan tertib. Putusan yang akan dibacakan bersifat final dalam tingkat pertama dan dapat dijadikan dasar untuk upaya hukum lanjutan jika diperlukan. Saya akan mencatat jalannya persidangan ini sebagai bagian dari berita acara resmi. Terima kasih Panitra. Sebelum saya membacakan surat putusan, saya akan menanyakan kembali apakah dari para pihak penggugat dan tergugat sudah hadir? Dari pihak tergugat? Oke, terima kasih. Putusan nomor 3 garing G garing 2025 garing PT UN Gorontalo dan seterusnya telah dianggap dibacakan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum dan seterusnya telah dianggap dibacakan. Pokok perkara, pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak pakai nomor 3 garing Ilangata, surat ukur nomor 00421 garing Ilangata garing 2016, tanah seluas 184.392 meter persegi atas nama pemerintah Republik Indonesia, CEKI Kementerian Perhubungan. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat tersebut. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2025 oleh Muhammad Syafrul Walata SHMH sebagai hakim ketua serta Sabrina Wati Saleh SHMH dan Salsabila Manisarali SHMH masing-masing sebagai hakim anggota.
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Najwa Nabila Daud SH sebagai panitia pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai. Kemudian salinan putusan dan keterangan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai dan paling lambat 3 hari setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Para pihak meninggalkan ruang sidang. Betul.